Assalamualaikum. Kita kena prank loh sama James Cameron. Judul filmnya kan Avatar Fire and Ash. Ekspektasi awal ya Avatar ini bakal perang lahar lah, ledakan gunung berapi lah, sama suku api, ya kan? Tapi kenyataannya hampir 3 jam durasinya. Kita malah diajak berenang lagi di laut. Wah lama jang. Ini film baru atau Avatar The Way of Water Part 2? Visualnya emang level dewa, ya gak ada obat Wak. Tapi ceritanya daur ulang parah. Apakah worth it buang duit ke IMAX atau mending tidur aja di rumah sembari nunggu filmnya nongol versi digitalnya? Awas, geser duduk kalian. Kita bedah jujur sekarang. Kita mulai dari ceritanya dulu ya, Wak. Film ini langsung nyambung, seamless banget dari ending Avatar The Way of Water. Jadi nggak ada lagi tuh lompat waktu 10 tahun. Dan ini kejadiannya pasca kematian anak sulung mereka, si Neteyam. Keluarga Sully lagi berduka parah di sini. Nah, Jack Sully yang diperankan Sam Worthington makin protektif di sini, makin militer didikan ke anak-anaknya. Sementara Loa yang diperankan Britain Dalton dihantui rasa bersalah karena abangnya mati. Dan Neytiri yang diperankan Zoe Saldana. Nah ini Wak, Neytiri ini bukan lagi ibu peri. Dia berubah jadi sosok yang penuh dengan dendam di sini. Hatinya hancur, dia mulai benci sama manusia, termasuk sama si Spider, anak angkatnya sendiri yang notabene anak biologis musuh bebuyutannya, Quaritch. Nah konflik sebenarnya menarik nih, drama keluarga, grief, trauma. Tapi masalahnya ada di setting lokasi. Judul filmnya kan Fire and Ash. Ash ya, bukan es. Kutumbuk kau. Harusnya kita dikenal sama biome baru. Suasana baru yang gersang, panas, penuh abu vulkanik. Ya begitulah ya. Ada sih, Wak. Kita dikenalkan sama suku baru namanya Mangkuan alias Ash People, alias suku abu. Tapi tahu kalian kan berapa lama mereka muncul? Dikit kali. Paling cuma sekitar 20-30 menitan yang benar-benar fokus di tempat mereka. Sisanya ya balik lagi kita ke laut. Balik lagi kita ke desa Metkayina. Balik lagi kita lihat Paus Tulkun. Ini yang bikin agak kecewa sih. James Cameron tuh kayaknya terlalu cinta banget sama air, sampai lupa kalau dia janjiin api di judulnya. Jadi buat kalian yang ngarep full action di gunung berapi, ya siap-siap turunkan ekspektasi. Ini lebih terasa kayak extended cut dari film kedua daripada film baru yang berdiri sendiri. Sekarang kita bahas karakternya. Ada karakter baru pemimpin suku abu namanya Varang. Diperankan sama Oona Chaplin, cucunya Charlie Chaplin, Wak. Nah, desain karakternya ngeri. Suku abu ini beda sama Na'vi hutan atau laut. Mereka tuh tinggal di tanah gersang, suka njara, suka nyiksa musuh. Mereka anti sama Ewa. Mereka nggak percaya sama keseimbangan alam. Maunya yang rusak aja. Nah, Varang ini digambarkan kayak psikopat. Intinya, potensinya besar kali buat jadi villain yang ikonik. Apalagi kau tengok, muka dia di situ yang paling besar di antara deretan karakter-karakter Avatar Fire and Ash ini di poster. Kau tengok lah. Nah, lagi-lagi, durasi tampilnya kurang nendang. Dia dan sukunya cuma jadi ancaman sampingan. Fokus utamanya tetap balik lagi ke Kolonel Quaritch yang diperankan Stephen Lang. Ngomongin Quaritch, ini orang emang gak ada matinya. Versi avatarnya makin lama makin gila. Stephen Lang itu aktingnya jujur ya, Wak. Dia benar-benar menikmati peran penjahat yang jahatnya gak ketulungan. Interaksi dia sama Varang sebenarnya menarik. Ada vibe kerjasama antar penjahat, bahkan ada scene ritual obat-obatan yang agak creepy. Tapi sayangnya, eksplorasi suku abu ini gak sedalam suku air di film sebelumnya. Terasa cuma numpang lewat biar ada musuh baru. Terus nasib Jack Sully. Ampun kali nih orang. Makin tua makin nyebelin karakter ini. Gagal terus jadi bapak. Anak-anak entah mati, entah kabur, entah nyari mati sendiri. Ya bodo amat lah. Dialog antara dia sama Neytiri juga masih terasa kaku. Fungsional doang. Untungnya, acting Zoe Saldana sebagai Neytiri lagi dan lagi. Di sini makin parah sih. Depresi berat terlihat gimana dia nyelamatin sisi emosional film ini. Kita bisa ngerasain sakit hatinya sebagai seorang ibu. Masuk ke menu utama dari jualan James Cameron. Yang jelas adalah visual. Wah, kalau soal teknis, kita harus sujud syukur sama Opung Cameron ini. Secara visual, Avatar Fire and Ash ini gila. Gila parah. CGI-nya udah nggak terlihat kayak CGI. Airnya, tekstur kulitnya, ekspresi wajahnya. Itu udah nyatu kali kayak realita. Awas sampai lupa kalau nonton film CGI. Komposisinya, lightingnya, semuanya level dewa.
Kalau ada di atas dewa, ya mungkin itu dia. Terutama di 1 jam terakhir. Woi, ini adalah action sequence yang meledak parah. Betul, ditutupi sama action yang ditunggu-tunggu selama 2 jam tadi, ya kan? Dan ditutupi di jam terakhir. Kekacauan di udara, di laut, di bawah air, semuanya dijahit rapi. Dan Cameron emang jagonya bikin chaos yang enak dilihat. Kita nggak bingung siapa yang mukul siapa, walaupun begitu ramainya di sana. Tapi, ya ada tapinya lagi nih. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata James Cameron dengan visualnya emang tidak sesempurna itu. Nah, di Fire and Ash ini cukup terlihat kalau kadang mereka suka frame drop gitu. Jadi kalau kau si paling game, anak game, pasti ngerti banget yang namanya frame drop. Jadi tiba-tiba nanti bisa mulus gitu. Lalu transisi berikutnya kayak ada patah yang mungkin tidak akan terlihat jelas sekali. Tapi kalau kalian perhatikan, terutama kalau nggak nontonnya pakai format IMAX 3D atau mungkin 3D di non-IMAX, terserah deh. Itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau kalian lepas itu kelihatan banget. Jelas frame drop yang aku nggak ngerti ya. Apakah memang konsepnya demikian? Atau itu adalah minus yang sebenarnya mereka yakinin, nggak semua penonton juga bakal sadar hal tersebut. Lalu apakah itu jadi bikinnya jelek? Tentu tidak. Tidak sama sekali. Kita tetap bisa merasakan esensi sebuah film Avatar dari film pertama sampai film Fire and Ash ini yang tetap magical. Epic banget. CGI-nya keren parah. Kayak aku bilang tadi di awal, kok nggak akan ngelihat film ini itu ya film yang dibuat dengan CGI, teknologi canggih. Kok ngerasa kayak ya emang real ada begitu tuh Avatar, makhluk-makhluk biru begitu. Wadah. Ini kritik yang paling pedas dariku ya, Wak. Malas. Iya, James Cameron penulisannya malas. Struktur ceritanya itu loh, Wak. Sama kayak yang lama. Misalnya perang besar di air, ini kan plak ketiplek sama plot Avatar 2. Cuma bedanya ada tambahan bumbu suku abu dikit. Udah durasinya 3 jam lebih, plotnya pun daur ulang pula. Banyak adegan yang sebenarnya bisa dibuang. Khususnya bagian tengah film yang balik lagi bahas spiritual laut, paus, tetek bengeknya. Ya, kita udah nonton itu 3 jam di film sebelumnya. Move on lah ke gunung berapi. Apa kayak ya kita ngomongin lebih dalam lagi tentang suku abu ini, suku ash ini. Ini bikin pacing dan temponya di tengah-tengah jadi agak lambat. Kalau bukan karena visual yang cantik dan megah, mungkin kalian akan tertidur ngorok di bioskop. Mungkin, ini kan hiperbola aku ya kan. Oke, film ini jelas banget loh. Fungsinya cuma sebatas jembatan menurutku. Jembatan buat ke Avatar 4. Makanya endingnya pun nggak kerasa kayak konklusi yang memuaskan. Jadi ya, to be continued. Konflik barang pun belum tuntas di sini. Kualitasnya juga tetap masih ada. Jacknya juga masih galau. Ya galau terus nih orang. Kita tuh disuruh nunggu lagi buat penyelesaiannya yang capek, Wak. Tapi mungkin kalau kau memang cuma berharap menikmati visual yang megah dari sebuah mahakarya dari seorang James Cameron, ya jelas, ini layak banget ditonton. Kesimpulan. Oke, kita bungkus ya, Wak. Avatar Fire and Ash adalah definisi dari film menang di mata, kalah di hati. Maaf, rasa tidak lagi bisa sama. Secara teknis, ini pencapaian sinema yang luar biasa. Nggak ada lawan. Kalau kalian mau ngetes seberapa canggih teknologi film zaman sekarang, wajib nonton ini di layar terbesar. IMAX 3D kalau bisa, kalau ada di kota kalian. Pengalaman visual yang nggak akan bisa didapatkan dari kalau kalian nonton di handphone atau laptop, apalagi versi bajakan. Jangan berharap juga sama lok-lok kesayangan kalian yang bisa nampilin visual semegah itu, nggak bisa. Tapi kalau kalian nyari cerita yang fresh, penulisan karakter yang dalam, kalian mungkin bakal kecewa. Ini adalah film dengan transisi yang kepanjangan. Suku apinya kurang dieksplor. Judulnya agak nipu dan plotnya repetitif. Tapi harus aku akui, Wak, ini 1 jam terakhirnya emang ngeri kali. Aksinya gila-gilaan yang bikin jantung mau copot. Itu nyelamatin filmnya dari kebosanan total selama 2 jam sebelumnya. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang udah nonton film Avatar Fire and Ash. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love people. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.